Halo guys, kembali lagi di DS Interior, channel desain rumah gratis yang akan membuat rumah impianmu terwujud. Di video kali ini berisi rumah 5x10 meter di lahan 6x18 meter guys. Dari request Kak Mona dan Kak Amalia, yaitu rumah mungil satu lantai dengan konsep hunian yang nyaman serta dengan desain rumah khas ala rumah minimalis di Indonesia yang paling banyak diminati dan dicari guys. Dan di video kali ini cocok sekali buat kamu pasangan muda yang baru saja menikah dan ingin punya rumah sendiri nih guys. Dan tentunya rumah ini dibangun dengan budget yang ramah di kantong. Bagi yang baru bergabung dengan DS Interior dan mau didesainkan seperti video ini, caranya gampang banget guys. Tinggal subscribe DS Interior, like video ini, komen requestmu di bawah, dan follow Instagram kreatif Indodesign. Sudah penasaran dengan video kali ini? Oke, enjoy my video. Wah, dari muka depan, rumah kali ini terlihat homey banget ya guys. Khas rumah minimalis yang dijual hemat di perumahan-perumahan di Indonesia. Ya, tapi kali ini kita bangun dan desain sendiri guys. Sebelum host tour, mari kita lihat dulu denah rumah kali ini. Pada denah terdapat carport dengan taman yang cukup luas, ruang keluarga dan ruang tamu yang menjadi satu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang makan dan area kitchen set, ruang cuci jemur dan lahan sisa untuk area kolam koi yang nantinya bisa ditambah dengan kamar lagi guys. Wah, asik banget ya denah rumahnya. Ada area samping juga untuk akses ke area belakang yang ada kolam koinya guys. Jadi rumah ini dindingnya tidak mepet dengan tembok tetangga ya guys. Dan mari langsung aja kita host tour rumah ini. Seperti biasa, siapkan posisi kalian sambil rebahan dan menghalu. DS akan jelaskan secara detail. Pada tampak depan rumah ini didesain dengan konsep rumah minimalis yang seperti pada perumahan-perumahan bersubsidi di Indonesia guys. Akan tetapi kali ini DS Interior memberikan juga sedikit sentuhan rumah tradisionalnya pada bagian atap pelananya yang tersusun sehingga membuat desain rumah kali ini tampak berbeda dengan desain rumah minimalis subsidi yang ada di Indonesia. Sedangkan pada bagian belakang rumah ini masih terdapat lahan sisa yang dapat dimanfaatkan untuk area kolam koi atau taman yang nantinya kalau sudah punya dana lebih bisa ditambah area ruang tidur lagi guys, atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Dan pada sisi tembok kiri rumah ini berbatasan dengan tembok tetangga ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan lapisan cat dinding waterproof pada lapisan dinding luar rumah kalian ya, agar air hujan tidak meresap masuk ke dalam dinding. Dan berikut merupakan tampilan rumah ini saat malam hari guys. Dengan penempatan lampu taman di area carport dan pada titik penting pada rumah ini menjadikan tampilan rumah ini sangat terlihat elegan di malam hari. Dan pada bagian belakang rumah ini yang terdapat kolam koi juga terdapat penempatan lampu-lampu yang gak kalah keren guys. Dan atap rumah kali ini menggunakan atap pelana yang bersusun yang terbuat dari bahan rangka kayu dicat putih dan penutup atap genteng metal yang sangat murah dan efisien guys. Sedangkan pada bagian belakang terdapat tambahan atap kaca dengan sedikit dakcor untuk persiapan jika ingin direnovasi ke lantai 2. Dan mari kita lanjutkan lagi menuju pagar rumah ini guys. Pagar rumah ini didesain menggunakan perpaduan pagar beton dan divariasi dengan roster pada bagian tengahnya dan dikombinasikan lagi dengan pagar geser dari bahan holo dan kayu lisplang. Dan dengan ukuran pagar ini panjang 6 meter dengan ketinggian 2 meter. Dan pada belakang pagar ini terdapat area carport yang cukup luas berukuran 3x7 meter guys. Yang dimana letak carport ini menjorok ke dalam atap rumah sehingga rumah ini tidak memerlukan kanopi lagi untuk mobilnya.
Dan pada sebelah carport ini terdapat teras yang berukuran 3 x 3 meter dengan taman di depannya yang digunakan untuk area hijau pada rumah ini supaya tetap asri ya guys. Wah, keren ya guys rumah kali ini. Gimana nih menurut kalian tampilan luar dan teras rumah kali ini? Nah, kita lanjutkan dari area carport ini yang masih terdapat area jalan di sisi kanan rumah ini dengan lebar 1,2 meter menuju ke area belakang rumah ini. Yang terdapat area sisa lahan rumah yang dijadikan sebagai area kolam koi. Area kolam koi ini berukuran 2,5 x 5 meter guys, yang didesain menggunakan lantai dek pool kayu dan juga terdapat air terjun buatan mini dengan tanaman-tanamannya untuk mempercantik area kolam koi ini. Wah, terlihat asri kan guys? Dan kita kembali ke depan lagi ya guys. Kita masuk rumah ini melalui pintu utamanya ya. Mari. Dan begitu masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan ruang keluarga yang dijadikan satu dengan ruang tamu guys, yang berukuran 2,5 meter x 3 meter, yang didesain dengan dinding putih dan lantai vinil kayunya yang keren. Dan juga terdapat mural daun pada belakang sofa yang membuat ruang keluarga ini menjadi fresh lagi guys. Nah, pada ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa letter L, meja sofa, dan backdrop TV. Dan setelah dari ruang keluarga, mari kita lanjutkan menuju ke area di samping ruang keluarga ini ya guys, yang merupakan area selasar yang dijadikan sebagai area ruang makan dan area kitchen set guys. Dimana area ini berukuran 2 x 7 meter, yang terdapat area meja makan dengan konsep meja bar dan area kitchen set di sampingnya, lengkap mulai dari kulkas, area wastafel, kompor dengan filtrek, hingga area mesin cuci tanam pada kitchen set ini. Dan terdapat pula atap kaca untuk sirkulasi cahaya dan udara yang masuk pada area ini ya guys. Wah, gimana nih guys? Unik ya bentuk ruang makan dan area kitchen setnya. Dan mari kita lanjutkan menuju pintu yang ada di belakang meja makan ini guys. Terdapat kamar anak yang berukuran 3 x 3 meter, di mana kamar ini didesain dengan warna biru dengan mural laut tema anak, yang membuat anak-anak bisa berimajinasi lebih guys. Hehe. Di samping itu, kamar ini juga dilengkapi dengan ranjang susun yang dibuat custom, yang terdapat 2 bed kasur dengan tangga di sampingnya untuk akses naik ke kasur ke atas, dan area lemari yang diletakkan di bawah kasur ini guys. Sehingga kasur ini sangat multifungsi, dan juga terdapat area meja belajar dengan ukuran 2 meter x 60 cm untuk kapasitas 2 orang anak ya guys. Dan setelah dari kamar anak, mari kita lanjutkan lagi menuju pintu yang berada di depan kitchen set ini guys. Nah, kira-kira apa nih isinya guys? Yaps, terdapat kamar utama yang berukuran 3 x 4 meter yang didesain dengan tema abu dan perabot furnitur kayu yang elegan guys. Serta terdapat mural daun juga pada belakang bed kasurnya yang membuat kamar ini semakin terlihat segar dan alami lagi. Pada kamar utama ini juga bisa diletakkan bed queen size dengan 1 nakas di sampingnya, lemari pakaian, dan backdrop TV custom untuk kebutuhan hiburan dari kamar utama ini. Dan terdapat pula atap kaca yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan cahaya yang masuk pada kamar ini ya guys. Dan setelah dari kamar utama, mari kita lanjutkan menuju pintu di samping kitchen set ini guys, yang menuju ke area teras belakang dengan dek kayu lantainya, yang dimana di samping kirinya langsung terdapat pintu menuju ke area kamar mandi pada rumah ini guys. Kamar mandi ini berukuran 1,8 x 2,5 meter yang didesain dengan keramik motif granit putih yang menawan hati. Di samping itu, kamar mandi ini juga sudah terdapat area wastafel, kloset duduk, dan area shower. Lengkap guys.
Nah, kita keluar dari kamar mandi ya guys, dimana di area teras ini merupakan area cuci jemur yang terdapat jemurannya guys. Kalian juga bisa memanfaatkan area ini sebagai area bersantai juga ya guys, bersama dengan keluarga kalian. Apalagi sambil menikmati gemericik air terjun mini buatan ini, yang di bawahnya terdapat area kolam koinya. Wah, asik pasti ini guys. Nah, gimana guys? Setelah nonton ini, pasti pada pengen bikin kolam koi kan di belakang rumah? Hehe, canda ya guys. Oke guys, itulah desain rumah satu lantai ukuran 5 x 10 meter di lahan 6 x 18 meter guys. Rumah mungil imut-imut, hemat, keren amit-amit ala DS Interior. Hehe. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idamanmu ya guys. Dan juga semoga requestmu yang terpilih di next video. Dan perkiraan biaya pembangunan bisa kalian baca di deskripsi di bawah ya guys. Thank you for watching my video and see you in the next video. Bye bye.